Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudara semuanya yang bisa mengikuti baik secara langsung di masjid kita ini, di Masjid Ar-Rahmah 2, dan juga saudara-saudara yang bisa menyaksikan melalui media online. Pada subuh ini kita patut mengaturkan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menjalani hidup, sekaligus kita ini sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Sesungguhnya dalam Al-Quran sudah diingatkan bahwa kamu tinggal di dunia hanya sebentar saja, ya illa qalil, hanya waktunya sedikit sekali. Ya, banyak manusia yang belum sadar bahwa kita di dunia ini mampir seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan transit paling sejam 2 jam, ya mungkin ada yang sampai 3 jam kalau lebih dari 100 tahun karena perhitungannya sangat jauh nih antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi satu hari di akhirat perhitungannya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia ini. Jadi ini berarti bahwa kita harus sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menuju pada kehidupan yang sebenarnya. Pada kesempatan ini kita berada di 17 Rabiul Awal 1403 Hijriah, 20 November 2021. Ini adalah seri yang ke-199, melanjutkan kajian yang minggu lalu yang mengetengahkan tentang beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya, di surah yang kita sudah sebutkan sebelumnya, ada di surah Waqiah, ya, ada di surah Al-Haqqah gitu ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Di Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bima tubsirun. Ya, aku bersumpah kata Allah demi apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Saya yang bersumpah dengan bintang-bintang, ya, di surah Al-Waqiah ini. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Kalau bersumpah banyak sekali dalam Al-Qur'an, tapi yang bersumpah dengan memulai dengan kata-kata fala uqsimu. Jadi hendak di sini kita disuruh untuk sungguh-sungguh memperhatikan fenomena alam ini, ya, yang sifatnya real, yang sifatnya nyata, atau dalam bahasa agama atau Al-Quran disebutnya dengan alam syahadah. Jadi kalau kita yakin bahwa bisa dilihat secara kasat mata, nah berarti alam gaib juga seperti itu harus kita yakin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti disebutkan di surah Yasin surah ke-36, juga ayatnya 36. Nah, ini angkanya aja berpasangan 36. Nah, yang kita lanjutkan di sini di surah Takwir nih, ya. Surah yang ke-21 ayat 15 sampai 21 ini. Kita ambil yang penting-pentingnya karena di sini ada ujungnya yang kita mau ambil ini berkaitan dengan manusia tidak akan bisa menempuh jalan lurus
kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada timbal balik. Manusia hendak mencari jalan yang lurus, menempuh jalan yang benar, Allah sudah menyediakan petunjuknya. Itulah saya sebutkan bahwa di sini kalau bahasa kiasannya ini orang sering mengatakan bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi Allah sendiri tidak bertepuk sebelah tangan. Mohon maaf ini jangan ditafsirkan macam-macam seolah-olah itu Allah seperti manusia ini. Dalam arti bahwa Allah di sini menawarkan kepada kita tentang jalan petunjuk. Nah, manusia mau tidak mengambilnya? Jalan petunjuk ini, jalan lurus. Nah, tapi tidak ada manusia yang bisa menempuh jalan lurus itu kecuali atas petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering diulang-ulang oleh para mubaligh, para dai, man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, dia dapat petunjuk. Kalau Allah tidak menghendaki dia dapat petunjuk, dia sesat, dia akan sesat. Jadi kita mengambilnya di surat Taur ini di ayat ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Ya. Al jawari khunnas. Jadi Allah berfirman, aku bersumpah demi bintang-bintang yang kita lihat pada malam hari. Ya, yang beredar dan terbenam. Kadang dia hilang, kadang dia muncul lagi, ya. Dan jika mereka memiliki orbit-orbit ya, tempat-tempat untuk melaksanakan aktivitasnya. Demi malam apabila telah larut, ya. Kalau dia sudah larut malam, maka akan muncul bintang-bintang ini. Kalau masih di sore belum kelihatan gitu ya. Demi subuh apabila fajar telah menyingsing, wa subuhi izah tanafas. Jadi ada 4 fenomena yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, 3 di sini ya, bintang-bintang, malam, subuh, apabila fajar telah menyingsing. Ketika fajar telah menyingsing, mulailah bintang-bintang yang biasa kita lihat juga tidak kelihatan lagi. Nah, apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia hendak menyampaikan bahwa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh para utusan yang mulia, Jibril. Ya, malaikat Jibril. Inilah yang sering saya sebutkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, petunjuk yang mulia, disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW yang juga penghulu para Rasul yang paling mulia di antara para Rasul dan juga tentu di antara semua manusia. Kemudian yang membawanya juga adalah malaikat yang paling mulia, yang dihormati, yang memiliki kedudukan tinggi. Dalam bahasa Al-Quran disebutkannya di sini zi kuwatin inda zil arsy makin, yang memiliki kekuatan, kedahsyatan, ya, sangat kuat. Dia tidak ada istilah lupa. Apa yang disampaikan wahyu juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Tentu yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara sekian malaikat, Allah menunjukkan bahwa malaikat Jibril adalah yang paling mulia. Nah, mereka di sana mutain sama amin. Di sana dalam alam malaikat ini, malaikat Jibril ini ditaati dan sangat dipercaya. Jadi ini kalau menyampaikan amanah ini, ya seperti juga pemimpin dunia, selalu kata-kata percaya itu ada. Ini malaikat aja itu Allah menunjukkan kata-kata ya al-amin di sini, kepercayaan. Jadi malaikat saja ada kata kepercayaan. Jadi manusia juga diberi amanah ini harus ada kepercayaan, ya. Pemimpin harus dapat dipercayai. Nah, ini ternyata di alam malaikat juga konsep percaya juga disematkan kepada malaikat yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu ini, sehingga dia tidak menambah sedikit pun dan juga tidak mengurangi. Bahkan dia tidak lupa sama sekali. Selalu melekat di dalam dirinya bahwa dia bisa menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini karena ini mau disampaikan, Allah menegaskan ini. Karena orang-orang kafir Quraisy atau bahkan sampai sekarang masih banyak yang membuat kartun-kartun ya di Eropa yang menganggap Nabi Muhammad SAW orang yang gila, yang sakit jiwa. Sehingga Allah menegaskan ini.
bahwa temanmu itu, maksudnya di sini adalah Muhammad SAW, bukanlah orang yang gila ini, bukan orang yang majnun gitu ya, bukan orang yang gila. Artinya juga kebalikannya, dia adalah orang yang al-amin, dapat dipercaya atau orang yang terpercaya gitu ya. Bahkan istilah atau gelar al-amin itu sudah diperoleh jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ini menunjukkan bahwa benar-benar orang yang dapat dipercaya. Lagi pula Nabi kita Muhammad SAW ada masa ketika dia melaksanakan Mi'raj ini, ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi kita Muhammad SAW telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Jadi berarti ada titik temu ini antara yang menerima wahyu, yang membawa wahyu. Nah, sekali waktu Jibril menampakkan dirinya gitu ya, dengan yang sayapnya sangat banyak gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW melihat Jibril ya dari ufuk timur sampai ke ufuk barat ya, antara di bumi sampai langit Jibrilnya meliputi ufuk timur dan barat. Ini berarti Jibril itu sangat besar. Nah, jadi ada jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah juga melihat langsung malaikat Jibril di ufuk yang terang. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan di sini, wa ma huwa 'alal ghaibi bidani. Dia Muhammad SAW bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang hal gaib. Jadi kalau Rasulullah SAW mengetahui sesuatu yang gaib, dia sampaikannya kepada umatnya. Jadi dia tidak sisakan. Nah, misalnya ini kalau ada manusia ini kan, kalau ada peluang ini bisnis nih, ya disimpan-simpannya itu peluang bisnis itu. Kalau ada informasi proyek, mungkin dia tidak ngasih tahu sama temannya, ya untuk cari proyek ini. Dia simpannya ini karena untuk dia gitu ya, visi-visi gitu. Biasanya proyek-proyek kan ada Pak yang kayak gitu ya. Ya tidak disampaikan sama orang dari bukan gitu ya, katanya penunjukan langsung ini. Nanti sudah itu bermasalah gitu ya. Karena ternyata menyalahi aturan gitu ya. Nah, Rasulullah SAW semuanya yang apa yang disampaikannya kepada beliau semuanya sudah disampaikan kepada kita. Baik yang berkaitan dengan kehidupan ini maupun kehidupan nanti di akhirat. Semuanya disampaikan, tidak ada yang ya. Jadi Rasulullah SAW tidak akan meninggal sampai kewajiban dia menyampaikan seluruh isi wahyu yang telah diterimanya. Sampai wahyu yang terakhir, mulai dari pertama sampai terakhir. Semuanya bisa disampaikan. Tidak ada istilah rahasia-rahasia. Jadi tidak ada istilah wah, nanti kalau surga yang penuh kenikmatan ini kita sedikit aja sampaikan supaya manusia. Karena nanti di akhirat terlalu banyak nanti saingan. Nah ini kan tidak seperti itu ya. Karena di akhirat kan sudah segala sesuatu kenikmatan sudah ada. Jadi tidak perlu kita merasa nanti kalau kita dapat yang lain tidak dapat. Di akhirat semuanya disediakan. Ya. Jadi tidak berarti bahwa kita semakin banyak masuk surga, semakin banyak pembaginya. Tidak. Semuanya akan diberikan. Jadi inilah hebatnya ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan pikiran manusia terbatas, walaupun ada di dalam Al-Qur'an kan jelas itu wa yarzuqu Allah memberi rezeki kepada manusia ini bighairi hisab, tanpa batas gitu. Tapi yang dimaksud di sini kan bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nah, kalau pikiran manusia pakai ilmu ekonomi, sumber daya disiapkan manusia di dunia ini katanya terbatas. Ya. Sehingga berebutlah manusia untuk mencarinya. Dengan sistem kapitalisme sekarang, berebut manusia mencari kehidupan dunia, padahal Allah menyediakan seluas-luasnya dan tidak akan seorang pun meninggal sampai seluruh yang menjadi haknya rezekinya dunia diberikan. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita mau tunjukkan di sini sesungguhnya ada di dalam perkataan berikut, firman berikut. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan apa itu bukanlah perkataan yang setan yang terkutuk. Jadi sama sekali bukan dari setan. Apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, Nabi kita ini adalah semuanya adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada masuk mungkin ada 1, 2, 3 ayat yang berasal dari setan, tidak ada. Semuanya dibersihkan ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh manusia itu ada godaan setan. Tapi para nabi, para rasul sudah dijamin bahwa dia sudah dijauhkan dari gangguan setan. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa aina tashabun. Nah,
Nah, ini kata-kata sebenarnya saya cari-cari nih di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan di sini. Jadi tidak ada jalan bagi manusia ini kecuali mengikuti jalan petunjuk ini, Al-Quran ini. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda tidak ikuti, pasti Anda sesat. Itu sudah kata kunci. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak jauh-jauh. Satu aja ini pedoman dikasih, yaitu Al-Quran. Ya tidak ada macam-macam bidangnya yang lain ya. Al-Quran disertai dengan sunnahnya yang merepresentasi Rasulullah untuk menjadi contohnya, ya, untuk menjadi model ya manusia yang bisa menunjukkan akhlak Al-Quran. Jadi tidak ada jalan lain. Kalian mau kemana ini? Fa'aina tashabun. Tidak ada jalan kita. Kita mau keluar dari ini pasti sesat. Kita mati pun jelas itu pintu menuju Allah ini. Jadi kalau disebut al-mautu babun, ya kematian itu adalah pintu. Pintunya kemana nih? Mau menghadap kepada Allah ini. Tidak ada manusia yang tidak harus lewat pintu itu. Dia tidak bisa lenyap di dunia ini. Adapun yang lenyap, meninggal dunia, terus badannya dihancurkan seperti debu, tetap ruhnya nanti akan berkumpul lagi dengan jasad dan akan menghadap kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Ya. Sehingga diingatkan di sini, in huwa illa zikrul lil alamin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, tidak terkecuali di alam mana saja. Ya. Al-Quran ini adalah merupakan peringatan. Jadi kalau kita mau kemana-mana, tidak ada jalan lain. Tempat di sini al-ard disebutkan menurut para ahli bahasa Arab mengatakan al-ard itu adalah tempat berpijak. Yang disebut di dunia ini, ya kita sebut bumi itu tempat berpijak, tapi bukan terbatas di bumi. Di mana saja manusia berpijak, di situ adalah al-ard. Kalau pakai konsep itu. Jadi nanti kalau ada manusia nanti hidup bisa di bulan atau di planet Mars atau di planet-planet yang lain, tetap kalau dia mati tempatnya tetap akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Ya. Nah, liman syaa minkum ayyastaqim. Jadi peringatan bagi seluruh alam kalau ditunjukkan kepada manusia bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Ayyastaqim itu jalan yang lurus. Nah, ini sudah ada satu jalan lurus atau jalan sesat. Kalau jalan sesat pasti dalalan baik menjadi sesat-sesatnya. Kalau jalan lurus, jalan kepada Allah ini. Nah, tapi ada kuncinya di sini. Ya, supaya kita tidak merasa bahwa kita menempuh jalan lurus atas kehendak kita sendiri. Pasti semuanya atas izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyasha'allah. Semuanya atas kehendak Allah. Rabbnya seluruh alam. Tidak ada kecuali kalau kita mau menempuh jalan lurus ini itu tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca di dalam tafsir itu mengatakan bahwa kalau memang seseorang itu dikehendaki untuk menempuh jalan lurus, maka Allah memberikan petunjuk dia untuk memudahkan dia berada di jalan lurus itu. Nah, itu sudah jaminan. Nah, saya membaca ini setelah saya pelajari di sini, ternyata yang berkaitan dengan manusia hendak mencari jalan lurus, semuanya tetap kembali kepada Allah. Setidak-tidaknya yang sudah dapat ini, yang sering kita biasa bacakan ini, ternyata diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, yang selalu sumbernya dari Al-Quran. Nah, di surah Al-Muzammil ayat 19. Ada mirip, bukan mirip lagi, tapi sama ini. Ya, pengucap teksnya dengan di surah Al-Insan ayat yang ke-29-nya. Ya, inna hazi tazkirah faman syaa tahaza ila rabbi sabila. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju pada Tuhannya. Ya. Nah, ini di Muzammil ayat 19, inna hazihi tazkirah faman syaa tahaza ila rabbi sabila. Ya, sungguh ini, ya maksudnya ini dengan Al-Quran ini adalah peringatan. Ini maksud di sini hazi ini adalah Al-Quran ini sebagai peringatan bagi manusia ini. Ya, barang siapa yang mendaki niscaya dia mengambil jalan lurus kepada Tuhannya ini. Nah, tapi dikunci di sini ya. Dikunci tadi di surah Al-Insan yang saya sebutkan tadi. Ya,
Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Sama tadi teksnya di surat Takwir tadi. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan Allah itu kecuali apabila Allah menghendaki. Ya. Apabila Allah kehendakinya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini hari tadi saya baca tafsirnya ini. Kenapa disebutkan di sini apabila Allah menghendakinya? Nah, dia tafsirkan bahwa karena posisi Allah itu aliman hakimah, dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi sudah tahu bahwa siapa yang bisa menempuh jalan lurus diberikan jalan kemudahan menempuh jalan lurus itu. Dan siapa yang akan menempuh jalan sesat diberi juga kemudahan dia untuk menempuh jalan itu. Ini makna dari Allah Subhanahu wa taala itu innallaha kana aliman hakim. Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi bahwa seluruh manusia hendaknya dia menempuh jalan lurus, jalan menuju Tuhan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya, karena diulang ini sama di surah Mudaththir. Ya, kalla innahu tazkirah. Ya, mengingatkan sama yang tadi. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagi manusia ini. Ya. Faman syaa zakarah, yaitu bagi barang siapa yang menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Maksudnya ini dari Al-Quran. Nah, sehingga di kunci tadi yang saya sebutkan tadi di surah Al-Mudaththir ini, ayat 54, 56. Sama tadi ujungnya ini. Wa ma yaskuruna illa ayyashallah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, ini sebagai bagian dari penutup kita, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran. Ya, tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu kecuali Allah menghendakinya. Nah, ini berarti kalau kita dikasih kesempatan ini sudah kehendak Allah ini. Ya, kita sudah mentadabburi Al-Quran, datang tiap ini, dan mungkin di rumah bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin ada yang ikuti kegiatan online atau juga ada kajian-kajian di tempat lain, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Inilah jalan yang benar, tidak ada jalan lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan hikmah yang paling banyak. Walaupun ini kita berulang-ulang mengucapkannya, berulang-ulang mengikutinya, mendengarkannya, tidak mengurangi ya pahala bagi kita. Bahkan semakin bertambah kalau keyakinan kita ini semakin bertambah. Inilah hebatnya Al-Quran. Kalau kita pelajaran biasa, mungkin pelajaran umum, apakah itu ilmu ekonomi atau mungkin politik yang lain, kalau sudah dibahas berkali-kali orang bosan, waduh, oh itu terus gitu ya, apa, tidak ada yang lain. Pasti orang mencari, ya ini yang baru, mana yang baruan. Bukankah kalau orang sedang studi S2, S3 itu selalu ditanya apa kebaruannya, novelty-nya apa, itu aja terus diulang-ulang. Jadi manusia dipaksa cari-cari terus kebaruan. Al-Quran tidak menyuruh kita selalu mencari kebaruan. Ini sudah ada ini. Ya, fenomenanya sudah ada, tinggal Anda bagaimana caranya mempelajari dan meningkatkan imannya. Jadi tahu tak meningkatkan. Kalau dalam dunia pengetahuan yang lain selalu mencari kebaruan, tapi tidak sampai di hati bahwa oh, setelah kamu dapat kebaruan, apakah membekas di hatimu? Ya. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatul iman. Tidak sampai ke sana. Kalau kita di Al-Quran jelas nih. Ya, kalau dibacakan ayat-ayatnya zadatul iman, bertambah imannya. Nah, ini tidak pernah saya dengar ada dosen yang bertanya, apakah kamu setelah menemukan novel ini lalu imanmu bertambah? Belum pernah saya ada dengar ya. Saya tidak tahu kalau mungkin di perguruan tinggi agama mungkin ada ya. Tapi belum pernah ada saya lihat dosen menanyakan kepada saya, setelah kamu pelajari ayat-ayat ini ya, atau fenomena ini atau gejala ini, imanmu bertambah apa tidak? Tidak ini. Kalau kita Al-Quran jelas dia ini. Jadi fungsi pikiran, akal, dan hati itu harus dipadukan. Ini akibat kita banyak mempelajari teori-teori ilmu dari luar negeri ini, sehingga yang tidak berbasisnya pada hati ini, ya akal saja akhirnya seperti itu jadinya. Ya, hanya akal-akalnya diisi, kurang yang hati. Nah, ini dalam agama kita jelas dikombinasikan. Kata-kata pelajaran di sini bukan berarti hanya sekedar untuk diketahui, tapi kita untuk ambil maknanya supaya kita bisa menempuh jalan lurus
Dan kalau kita mempelajari ini karena niat karena Allah, pasti akan menambah perbendaharaan pahala kita di akhirat. Di dunia akan menjadi cahaya, di akhirat juga akan menjadi cahaya. Di dunia, di akhirat akan menjadi syafaat. Di dunia jadi petunjuk, di akhirat menjadi syafaat. Bahkan disebutkan akan menjadi menentukan derajat. Sejauh mana Anda mempelajari, mentadaburi Al-Quran, itu akan menentukan strata sosial Anda nanti di akhirat. Ini luar biasa yang kita pelajari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencari-cari, ini sudah ada barangnya, ya, sudah ada barangnya, tinggal kita pelajari. Nah, saya kira inilah yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, juga sekaligus sebagai sifat bagi kita, hati kita kembangkan terus, kita pelajari. Seperti yang sering saya pesankan juga kepada mahasiswa saya untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari minimal 2 halaman. Insya Allah dalam 1 tahun Anda akan tamat. Dibacanya bukan hanya dengan teksnya tapi dengan terjemahannya, minimal itu. Ya, syukur-syukur mau mempelajari tafsir, apalagi kalau dihafal. Demikianlah apa yang kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya bisa sehat-sehat terus dan diberi kekuatan, keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran ini, dan insya Allah akan menjadi penentu derajat kita nanti di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.